Oke, Tat. Sebelum mulai, Tat, bocoran nih, eh, dikit aja. Kenapa kok memulai kajian serial ini dengan tema ini, Tat? Sebelum dibahas dalam. Alasan paling penting kenapa kita perlu mengkaji kitab ini. Karena fenomena hari ini tuh banyak orang menuntut ilmu, datang hadir di majelis ilmu, tapi selepas dari majelis ilmu, serampung. Tidak ada efek di kepala, apalagi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, itu ada masalah. Kitab ini menawarkan solusi atas masalah itu. So many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I Biar tambah semangat, Masio rodok udan gerimis. Boleh kayak lagu campur sari udan gerimis. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya teman-teman yang cowok-cowok nih, yang kerabat dekat, yang cowok nih, sehat semua? Mas yang jauh dari Jakarta gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Itu ada satu, masih apa mas? Baru nih? Oh enggak baru? Oh udah 3 kali, oh yang asli Tuban kemarin bukan? Oh yang Bang Sri, oh berarti saya yang nggak apal gitu ya. Ya, ya, pertama-tama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita limpahan kenikmatan, limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat yang lainnya. Kemudian sholawat dan salam kita haturkan pada Nabiullah, Rasul kita yang paling kita cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tunggu-tunggu nanti kita dipertemukan di telaganya kelak. Amin Allahumma amin. Sebelumnya mulai kajian nih masih ada ya 2 menit 3 menitan lah kita pemanasan, boleh ya? Boleh mas pemanasan? Semuanya bawa HP kan pasti? Mas Novel bawa HP kan? Coba semuanya dikeluarkan HP-nya, pemanasan aja kita. Oh mas Fadu HP-nya gue ngerekam ya mas ya? Sira apa? Boleh pemanasan, HP-nya dikeluarkan, terus buka YouTube. Wah, pemanasan ini buka YouTube ya. Buka YouTube, di situ diketik Pemuda Hijrah Jepara coba. Diketik, sudah? Nanti dilaporkan, di report terus di dislike enggak? Diketik, masih use udah? Oh udah. Itu boleh di subscribe sama di like. Insya Allah nanti ada kajian-kajian pemuda Jepara, nanti kita upload di situ. Semoga Allah memudahkan, dan kajian-kajian tematik lainnya di sekitaran Jepara, kajian ilmu, insya Allah ketika tim media pemuda hijrah support di situ, insya Allah nanti kita akan upload video-video di situ. Semoga Allah memudahkan langkah dakwah ini. Amin. Udah, sekarang kalau udah di like, di subscribe, terus di silent, nggak gitu, biar nggak berbunyi hal-hal goib nantinya. Oke, selanjutnya langsung acara kita udah tahu ya acaranya ya. Kali ini kita memulai kajian serial kita. Yang pertama, serial pertama kita yaitu membahas adab dulu sebelum ilmu. Itu kira-kira penting nggak ini? Penting aja apa penting banget? Penting banget. Insya Allah juga penting banget. Nanti kenapa toh kok kita membahas ini lah? Mungkin nanti beliau Ustadz Farid akan menjelaskan kenapa kita harus membahas ini. Kemudian untungnya apa sih kita membahas ini untuk kemudian hari gitu. Langsung saja untuk Ustadz Farid. Monggo Tat, kita persilakan Tat. Pakai mic atasnya ya. Gimana Tat? Sehat kabarnya Tat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger Tat? Seger. Hujan nggak Tat tadi dari pondok? Gelap tapi belum hujan. Oh gelap tapi belum hujan. Beda sama teman kita ya Tat? Nggak gelap lagi Tat? Ya. Agak cerah Tat kayaknya teman kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Oke Tat, kira-kira nih Tat, oh maaf Tat ini mic-nya. Oke Tat, sebelum mulai Tat, bocoran nih, eh, dikit aja. Kenapa kok memulai kajian serial ini dengan tema ini Tat, sebelum dibahas dalam? Alasan paling penting kenapa kita perlu mengkaji kitab ini. Karena fenomena hari ini tuh banyak orang menuntut ilmu, datang hadir di majelis ilmu, tapi selepas dari majelis ilmu, serampung. Tidak ada efek di kepala, apalagi dalam aktivitas sehari-hari. Nah, itu ada masalah. Kitab ini menawarkan solusi atas masalah itu. Masya Allah. Itu masalah hari ini, masalah kekinian, masalah milenial. Tapi ulama-ulama zaman dulu udah ada solusinya ya Tat, asnya? Betul sekali. Berarti milenial hari ini kurang piknik untuk piknik ke zaman-zaman biyen gitu ya Tat? Masya Allah. Oke Tat, mungkin itu mukadimahnya. Terus karena nggak baik juga kalau saya di depan. Nanti ndak gimana-gimana. Saya langsung aturkan kepada Ustadz Farid untuk tausiahnya. Waktu dan tempat mau Tat. Ini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, teman-teman pemuda pemudi Jeddah Jepara yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari Ahad yang berbarokah ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis ukhuwah. Semoga pertemuan kita ini, majelis kita ini menjadi satu di antara banyak amalan yang menghantarkan kita untuk dapat bertetangga nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita haturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menetapi sunnah-sunnah beliau hingga nanti hari kiamat tiba. Beliaulah satu-satunya manusia yang wajib dan harus kita cintai melebihi siapapun di muka bumi ini. Tidak peduli orang tua, tidak peduli kakak, tidak peduli adik, suami, istri, anak, mbah, buyut, ponaan, pak de, pak lek. Pokoknya tidak ada seorang pun manusia di muka bumi ini yang boleh kita cintai lebih daripada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda dan pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang sudah diprologkan oleh pembawa acara tadi, mulai Ahad ini kita akan mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim yang ditulis oleh Al-Alamah Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala. Beliau adalah murid dari Burhanuddin Al-Mirghinani Al-Hanafi, seorang alim ulama besar dalam madhab Hanafi. Meskipun beliau ini murid dari seorang alim besar dalam madhab Hanafi, tapi kitab ini dikaji hampir di seluruh pesantren yang ada di Nusantara. Karena memang sebelum masuk lebih jauh dalam ke ilmu fikih, ilmu tafsir dan lain sebagainya,
seorang thalib, seorang murid, seorang santri, seorang pelajar itu diharuskan untuk mengetahui adab-adab terkait dengan ilmu. Seperti itu. Ikhwafillah, kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar dalam mukadimah, kita langsung baca saja. Namun sebelumnya, untuk kitab yang teman-teman pegang ini cetakannya berbeda dengan kitab yang saya pakai. Jadi kalau nanti mungkin saya baca kok ternyata tidak ada di buku, tolong nanti diinterupsi, tidak masalah. Karena memang kitab ini setidaknya ada tiga versi, 3 nuskhoh. Saya sendiri di pondok ada satu lagi kitab yang saya cetak sendiri, hardcover, dan redaksinya lain dengan yang sekarang ada di tangan teman-teman. Kalau yang kita pegang ini cetakan dari penerbit Kudus, toko kitab yang sering dipakai oleh pesantren-pesantren yang ada di sekitar Jepara. Kawafilah, langsung saja kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau memulai kitab beliau dengan basmalah? Yang pertama, karena berdasarkan asar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang ada manfaat di situ dan tidak dimulai dengan basmalah, maka dia akan terputus. Kemudian mengacu juga kepada apa yang dikerjakan oleh para sahabat, para salaf, setiap kali memulai aktivitas mesti dimulai dengan basmalah. Para ulama juga sepakat, baik masa tabi'in, atba'ut tabi'in, bahwa setiap perkara, urusan acara yang ada manfaat dan maslahatnya di situ mesti dimulai dengan basmalah. Ini kenapa kitab ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Alhamdu, segala puji, lillahi, itu milik Allah, alladzi, yang mana Allah Subhanahu wa taala, agak cepat tidak apa-apa ya, tolong diikuti nulisnya juga agak cepat. Faddala, mengutamakan, melebihkan siapa? Bani Adam, anak keturunan Adam. Gimana? Faddala ala bani Adam. Oh ya, mengutamakan atas anak keturunan Adam, bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal. Dilebihkan, diutamakan atas siapa? Ala jami'il alam, atas seluruh alam. Alam itu apa? Kullu ma siwallah, itu alam. Setiap yang bukan Allah itu adalah alam. Tumbuhan, hewan, itu semuanya masuknya alam. Jadi anak keturunan Adam lebih diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh alam dengan ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal. Standar ya, pembukaan memang diawali dengan hamdalah biasa. Seperti itu. Kemudian wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Salawat dan salam ala Muhammadin, kepada Muhammad sayyidil arabi. Sayyid itu artinya tuan atau penghulu. Al-Arab, orang-orang Arab, wal ajam, dan ajam itu selain Arab, apapun itu disebut dengan ajam. Nah, ada as-sholah, sholawat itu kalau dari Allah Subhanahu wa taala maknanya rahmat dan ampunan. Kalau dari malaikat maknanya permintaan ampun, istighfar. Jadi kalau malaikat bersolawat, memintakan solawat untuk manusia kepada Allah, artinya para malaikat memintakan ampunan.
Tapi kalau sholawat antar manusia maknanya doa. Kita bersolawat kepada teman, nah itu maknanya doa. Makanya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu sama-sama sholawat tapi maknanya beda. Wa ala alihi dan kepada seluruh keluarga beliau, wa ashabihi dan para sahabat beliau. Ya nabi'il ulumi, ya nabi itu maknanya mata air, sumber, al-ulum ilmu, wal hikami dan hikmah. Para sahabat Rasulullah itu adalah sumber mata air ilmu dan hikmah, maksudnya gitu. Wa ba'du, falamma ketika ro'aitu aku mendapati, aku melihat kasiron banyak, kasir ya. Ini kalau santri sering dipakai ini kata kasir ini. Ketika aku melihat mendapati banyak mintullabil ilmi dari para penuntut ilmu, para pelajar ketika itu tentunya, bukan hari ini. Makanya fi zamanina di masa kita. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau dapati dari para penuntut ilmu di masa itu, yajidduna, mereka bersungguh-sungguh. Makanya kan ada pepatah Arab kan, man jadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh kan, jadda yajiddu itu maknanya bersungguh-sungguh. Yajidduna, mereka bersungguh-sungguh ilal ilmi, kepada ilmu. Tenanan lah yang ngaji. Pokoknya ada taklim 2 minggu pisan telat. Wajib hadir. Semua acara di cancel karena ada ngaji, misalkan gitu. Wala yasilun, mereka sudah sungguh-sungguh tapi wala yasilun, tidak mendapatkan ilmu. Tidak sampai. Tidak sampai. Mungkin di antara kita ada yang sudah ikut kajian setahun, 2 tahun, atau kita sudah ikut taklim rutin 5 tahun, 10 tahun, tapi kok semua materi-materi yang sudah pernah kita pelajari itu kok menguap, tidak berbekas sama sekali, tidak ada yang tersisa di dalam kepala kita. Nah, berarti masuk dalam kategori permasalahan yang pertama. Permasalahan para tulabul ilmi, para pelajar, para santri ketika itu yang beliau dapati adalah sudah sungguh-sungguh tapi tidak kunjung mendapatkan ilmu. Atau permasalahan yang kedua ini, min manafi'ihi, dari manfaat ilmu. Apa manfaat ilmu? Manfaat ilmu itu diantaranya didakwahkan, bisa didakwahkan dan diajarkan. Wa samaratihi, dan buah dari ilmu. Apa buah dari ilmu? Diamalkan, ya kan? Berilmu tapi tidak beramal berarti ilmunya tidak berbuah. Wahiyal amalu bihi wan nashru. Nah ini, wahiyya, manfaat dan buah dari ilmu itu adalah al amalu bihi wan nashru. Al amalu bihi, mengamalkan ilmu, wan nashru, dan menyebarkan ilmu. Yuhramuna, dihalangi, diharamkan. Kalau bahasa letterleknya, kakunya kan diharamkan. Masalah yang kedua, ada para tulabul ilmi, para pelajar sudah belajar, dapat ilmu, apal banyak matan, ngelotok nahwu, sorob ngelotok, matan fikih selesai hatam nyanat sisan. Tapi sudah dapat sanad, bersinau, tidak bisa mengamalkan, tidak ada praktek nyata di lapangan. Kalaupun misalkan sudah bisa mengamalkan, kok dilalah nggak bisa ngajari orang lain.
Masalah yang didapati oleh beliau Syekh Az-Zarnuji ketika itu dua ini. Ada sekelompok tulabul ilmi sudah sungguh-sungguh belajar tapi tidak kunjung dapat ilmu. Yang kedua, ada tulabul ilmi sudah dapat ilmu tapi tidak kunjung bisa mengamalkan atau mendakwahkan ilmu. Lima annahum, karena mereka, nah ini beliau tidak hanya memaparkan masalah tapi beliau sudah mendeteksi ujung dari masalah itu apa. Ini efek dari masalah kan, tidak mendapatkan ilmu dan tidak bisa mengamalkan itu kan belum sampai pada ujung dari permasalahan. Permasalahan yang paling penting yang harus diatasi itu ini. Lima annahum, karena mereka akhtau, salah. Toro'ikohu, salah meniti jalan. Toro'ikohu itu jalan atau metode menuntut ilmu. Wataroku, dan mereka meninggalkan syara'itohu, syarat-syarat dari ilmu. Karena salah jalan, syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan buah serta manfaat dari ilmu itu ditinggalkan, ya akhirnya mereka itu tadi ilal yajidduna ilal ilmi wala yasilun au manafihi wa samaratihi yuhramun. Wa kullu, sedangkan setiap man orang akhto'a, yang tersesat, yang salah, at-tariqa, tersesat jalan, salah jalan, nyasar, dhalla, akan tersesat. Harusnya kalau ke Kudus itu naik bis mini yang satu pintu, dia naik bis yang dua pintu. Ya akhirnya nggak nyampe Kudus kan? Sampai mana? Semarang, ya kan gitu. Ibaratnya kurang lebih seperti itu. Nek gampangnya kita seperti itu. Wala yanal maksuda, wala yanalu, dan tidak mendapatkan al maksuda, apa yang diinginkan, apa yang dijadikan sebagai tujuan, qalla au jalla, baik sedikit atau banyak. Kalau kadung tekan Semarang ya, mau ke Kudus ya naik bis lagi, gitu, jurusan Kudus. Aradtu, mendapati fenomena seperti itu dengan permasalahan yang seperti itu, aradtu, aku ingin, wa ahbabtu, dan senang, bersemangat, an ubayyina, untuk menjelaskan, lahum, kepada mereka, apa yang dijelaskan sebagai solusi dari permasalahan itu, thariqat ta'allum, metode belajar. Metode belajar. Loh, metode belajar itu bukannya buka kitab, kalau tidak tahu Arabnya beli terjemahan, dibaca, dihafalkan, Ustaz. Itu versi kita. Thariqut ta'allum yang dimaksud oleh beliau ya nanti akan dijelaskan dalam kitab yang sedang kita pegang ini. Thariqut ta'allum yang beliau jelaskan dalam kitab ini, ala ma ra'aitu, berdasarkan apa yang aku dapati. Alama, berdasarkan sesuatu, ra'aitu, yang aku dapati, aku lihat, fil kutubi, di dalam kitab-kitab. Wa sami'tu, dan aku dengar, min, dari asatidhi, ustadz-ustadku. Di mana ustadz-ustadku itu ulil ilmi wal hikami, memiliki ilmu dan hikmah. Jadi tidak sembarangan thariqut ta'allum yang beliau cantumkan dalam kitab ini, tidak sembarangan, tidak hanya sekedar istihad beliau sendiri atau lewat mimpi dapat wangsit, enggak. Tapi betul-betul beliau sarikan dari banyak kitab dan berdasarkan apa yang beliau dengar dari para asatid. Roja'at du'ai, dengan mengharapkan doa, li, untukku, minar raghibina fihi, dari orang-orang yang suka, cinta terhadap thariqut ta'allum yang aku cantumkan dalam kitab ini.
Fihi itu kembalinya, ar-raghibin itu orang-orang yang suka, fihi terhadap thariqut ta'allum yang aku tulis, aku cantumkan, aku torehkan dalam kitab ini. Atau kalau mau disingkat ya terhadap kitab ini, itu lebih singkat. Al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, bil fauzi wal khalasi, dengan mendapatkan keberuntungan dan kebebasan, al-khalas kebebasan, fi yaumiddin, pada hari kiamat. Ba'da, setelah, mastakhartu, aku beristikharah, meminta pendapat Allah, kepada Allah Ta'ala yang maha tinggi, fihi, terkait dengan penulisan kitab ini. Jadi penulisan kitabnya tidak semata-mata hanya mengejar, wah ini kok nek cetak ping 5 ya gajian terus setiap cetakan. Tidak hanya sekedar itu. Dan banyak kita dapati ulama salaf memang menulis kitab harapannya ini roja'at doa li. Kalau Imam Nawawi itu menulis kitab Riyadhus Shalihin kan, harapan beliau apa dari penulisan kitab itu? Supaya didoakan oleh orang-orang yang mempelajari kitab Riyadhus Shalihin untuk diri beliau dan orang tua beliau. Satu bentuk bakti kepada orang tua yang hari ini sepertinya kok tidak ada yang bisa mengalahkan. Kitab Riyadhus Shalihin itu dibaca oleh berapa juta orang. Kalau mereka semuanya mendoakan Imam Nawawi dan orang tuanya, siapa yang bisa mengalahkan? Gitu. Wa sammaituhu, aku menamakan kitab ini Ta'limal Muta'allim Thariqat Ta'allum. Tidak usah diterjemahkan, untuk yang di dalam kurung itu judul kitabnya, Ta'limal Muta'allim Thariqat Ta'allum. Wa ja'altuhu, aku menjadikan kitab ini fusulan, berisi beberapa fasal. Ini nanti yang akan menjadi tema-tema kita selama beberapa bulan ke depan insyaallah. Faslun, fasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi, definisi ilmu, fikih dan keutamaan ilmu. Itu fasal yang pertama. Nanti yang akan kita pelajari definisi ilmu, fikih dan keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu itu apa saja? Definisi ilmu itu apa? Ilmu yang wajib kita pelajari itu ilmu apa? Apakah sirah, apakah fikih, apakah muamalah? Ya kudune sirah, kita sebagai umat Muhammad ya harus mempelajari sirah. Ya ora, kudune fikih. Umat Muhammad nek ora sinau fikih ya ibadah ora bener. Ya muamalah. Kowe ora sinau muamalah, tiap hari kamu beli online kok nek haram piye mbok pangan. Kan gitu. Terus mana ini yang harus kita pelajari dulu ini? Ya akidah, padha wae kowe salat akidahmu salah ya salat ora diterima. Nanti akan kita pelajari di bab yang pertama insyaallah. Faslun yang kedua, fasal yang kedua, finniyati fi halit ta'allum, tentang niat ketika belajar. Niat ketika belajar. Menarik ya, fi halit ta'allum. Padahal sebenarnya niat itu kan biasanya dikerjakannya kapan? Sebelum. Menunjukkan bahwa orang yang belajar dalam forum apapun ya, resmi atau tidak resmi, formal atau tidak formal, karena hari ini ya terlanjur yang kita kenal ya ada namanya belajar formal dan non formal kan seperti itu. Harus dijaga terus niatnya dari awal sampai akhir. Jangan sampai orang itu menghadiri majelis taklim, menghadiri kajian hanya sekedar pasang muka atau isi absen, atau mungkin yang masih jomblo nek ujug. Ya, misalkan itu nek ujuk. Faslun yang ketiga, fasal yang ketiga, fi ikhtiyaril ilmi, terkait dengan memilih ilmu. Ikhtiyaril ilmi, memilih ilmu. Wal ustadzi, dan ustad. Nah, ini ustad seperti apa yang harus kita pilih untuk kita dulang ilmu dari dia? Apakah harus ustad yang subscribernya sudah sekian K, misalkan seperti itu, atau apakah ustadz yang minimal dalam semua bidang ilmu dia punya sanad misalkan gitu, atau apakah minimal harus pernah nyantri dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari di fasal yang ketiga. Wasyariki, dan teman.
memilih teman itu juga ada tips dan triknya. Wasabati dan teguh dalam belajar. Jadi tidak sembarangan ya, milih teman untuk belajar itu tidak sembarangan. Faslun, fasal yang keempat, fi ta'zimil ilmi wa ahlihi, tentang mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Masa sesama manusia kok cium tangan, itu terlalu mengkultuskan, tidak boleh. Apakah seperti itu? Nanti juga akan kita pelajari di sini. Atau mungkin kita pernah mendapati ada fenomena, iku anaknya Ustaz, jangan sampai kita seperti itu. Ada juga kan yang seperti itu. Nah, ternyata ada contoh dari salaf yang bahkan karena takzimnya kepada ustadznya yang merupakan ahli ilmu, sampai-sampai dia juga menjaga supaya tidak menyakiti anak dari ustadznya. Faslun, fasal yang kelima, fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Fil jiddi, sungguh-sungguh, wal muwadhabah, disiplin, wal himmah, mana himmah? Al himmah bimana cita-cita, impian. Bagaimana harusnya kesungguhan, kedisiplinan dan cita-cita dari seorang penuntut ilmu. Faslun, fasal yang keenam, fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi, terkait dengan permulaan belajar. As-sabqi itu belajar. Kapan orang itu harus mulai belajar, dari kitab apa dia harus mulai belajar. Wa qadrihi itu kadarnya, ukurannya. Seberapa banyak, apakah sehari langsung ngapal 5 lembar atau cukup sak baris dulu tiap hari. Wa tartibihi, dan urutannya. Mana yang lebih didahulukan. Faslun, fasal yang berikutnya, fit tawakkul, terkait dengan tawakal. Faslun, fasal yang berikutnya, fi waqtit tahsil, terkait dengan waktu belajar. Kapan waktu yang paling efektif untuk belajar? Itu di waktu tahsil. Apakah ba'da subuh, apakah ba'da zuhur, ba'da asar, ba'da maghrib, atau di sepertiga malam. Faslun, fasal yang berikutnya, fi syafaqati wan nasihati, terkait dengan kasih sayang dan nasihat. Asyafaqah, kasih sayang, wan nasihati, nasihat. Faslun, fasal yang berikutnya, fil istifadati, terkait dengan mendulang faidah, mengambil faidah. Kapan dan bagaimana? Faslun, fasal yang berikutnya, fil wara'i halat ta'allum, warok ketika belajar. Di bab fil warok halat ta'allum ini nanti ada satu kisah, ada seorang santri belajar, dia itu diwanti-wanti sama orang tuanya jangan sampai makan jajanan pasar. Karena betul-betul menghindari kalau ada yang tidak beres dengan jajanan pasar. Nah, suatu ketika dia diberi makanan pasar sama temennya. Pas pulang. Bapaknya pulang ngelihat ada jajanan pasar. Loh, kowe tak iso tuku jajanan pasar, wis tak pengen ora oleh malah tuku jajanan pasar. Mboten kula, Bi. Lah terus apa? Rencang kula niku wau sing betake. Halah, alasan. Nek ancen kowe njogo tenanan ora mungkin kancamu iso nukokke kowe. Sampai seperti itu. Dulu orang-orang dulu dalam menjaga kewaraan supaya ilmu itu betul-betul didengarkan dan mapan di sini dan bisa dipraktekkan. Faslun, fasal yang berikutnya, fi mayurisul hifdha wan nisyan, hal-hal yang dapat yurisu, mengakibatkan atau menambahkan, bisa yurisu itu mewariskan ya, terjemah letterleknya. Al-hifdha wan nisyan, apa saja yang dapat menambahkan hafalan, wan nisyan dan lupa. Sing marai cepet apal
hafalannya kuat itu apa saja, terus yang bikin cepat lupa itu apa saja. Itu nanti ada di sini. Termasuk di antaranya itu banyak makan. Banyak makan. Faslun, fasal yang terakhir, fi ma yajlibur rizqa, perkara yang dapat mendatangkan. Yajlib itu makna letterleknya menarik. Yajlibur rizqa mendatangkan rizki, wa ma yamna'uhu dan menghalangi rizki. Wa ma yazidu dan yang menambahkan fil umri umur, wa ma yangkus dan yang mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidaklah taufik itu dapat terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Masuk fasal yang pertama, faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fasal menerangkan definisi ilmu, fikih dan keutamaan ilmu. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi menuntut ilmu fardhotun itu fardu wajib ala kulli muslimin atas setiap muslim wa muslimatin dan muslimah. Nah, kenapa dekat yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, para ahli hadis sepakat akan kesahihan hadis ini sampai kata muslim. Adapun tambahan muslimatin, mereka menyatakan statusnya dhaif. Walaupun secara makna sahih, yang namanya nuntut ilmu itu wajibnya tidak hanya pada yang laki-laki, tapi yang perempuan juga wajib. Kan seperti itu. Silakan antum catat sebagai tambahan, rukun ilmu itu ada 5. Rukun ilmu itu ada 5. Yang pertama asy-syaikhu, guru, syekh. Yang kedua at-thalib, murid, santri. Yang ketiga al-kitabu, kitab. Yang keempat al-manhaju, metode. Yang kelima al-bi'atu. Bi'ah itu maknanya milieu. Kondisi lingkungan. Bi'ah, milieu. Jadi gedung sekolahan itu tidak termasuk dalam arkanul ilmi. Rukun ilmu itu, gedung itu malah tidak masuk dalam salah satu di antara rukun ilmu. Yang paling urgent justru malah adalah asy-syaikh, guru. Sama aja ada santrinya kalau tidak ada gurunya. Ya, yang pokok 2 sih sebenarnya, guru sama murid. Ya, gimana mau belajar kalau ada gurunya, tidak ada muridnya, ada muridnya nggak ada gurunya, tidak bisa. Nah, itu. Nah, ilmu itu bisa dapat diproses dalam belajar mengajar ya kalau ada 5 unsur ini. Guru, murid, kitab, metode sama bi'ah itu tadi, milieu. Ada guru, ada murid, tapi tidak ada kitabnya. Terus opo sing diulangi? Ngalor ngidul akhirnya kan gitu. Ada gurunya, ada muridnya, ada kitabnya. Tapi gurunya tidak pernah baca kitabnya, tidak pernah disiapkan, tidak dibaca dulu. Akhirnya diwaca. Sudah paham? Sudah selesai. Sudah rampung. Nah, bi'ah ini juga yang menjadi PR kita bersama ya. Milieu atau apa ya bahasanya itu ya. Kondisi dan situasi. Sejauh yang saya dengar dari mereka yang belajar di Timur Tengah, seperti kitab matan-matan seperti ini, matan Nabi Suja, matan-matan yang lain ya, itu mereka tidak disuruh ngafal sama masyayikhnya, tidak disuruh ngafal sama para gurunya, tapi ini orang ngafal isin. Teman-temannya pada ngafal soalnya. Kalau kita kan enggak. Nek dikon ngafal rak kon sinau ya rak sinau. Ada rak dikon nek ora apa. Kan gitu. Perasaan butuhnya itu lain, beda. Nah, itu yang ustadz, guru atau hari ini diwakili oleh lembaga pendidikan itu harus bisa untuk menumbuhkan kondisi di mana santri itu kalau tidak belajar izin, murid itu kalau tidak belajar izin. Kalau kita komunitas muda hijrah ini gimana caranya supaya teman-teman ini kalau tidak datang tuh izin. Yo hawa ini pengen teko.
Itu PR kita bersama. Gimana caranya? Kan gitu. Itu rukun ilmu. Ada 5 sebagai tambahan. Iklam ketahuilah bi annahu bahwasanya la yuftaradu tidak diwajibkan ala kulli muslimin atas setiap muslim wa muslimatin dan muslimah talabu kulli ilmin, talabu menuntut kulli ilmin seluruh ilmu. Jadi setiap muslim dan muslimah itu tidak diwajibkan untuk mempelajari seluruh ilmu. Serak cukup umurnya. Apalagi yang udah kepala 3, kepala 4. Tinggal berapa tahun lagi kan bisa dihitung itu. Bal akan tetapi yuftaradu diwajibkan alaihi atasnya talabu ilmil hali. Menuntut ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu hal adalah ilmu terkait dengan kondisi yang mendatangi manusia. Atau kalau boleh disingkat ya ilmu rutinitas. Ilmu rutinitas. Itu yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Kama yuqalu sebagaimana disebutkan afdhalul ilmi ilmul hal. Ilmu yang paling afdal adalah ilmul hal. Wa afdhalul amali dan amalan yang paling afdal hifdzul hal adalah menjaga rutinitas itu tadi. Wa yuftaradu diwajibkan alal muslimi atas seorang muslim talabu ilmi menuntut ilmu ma yaqa'u lahu fi halihi, ma yang yaqa'u terjadi lahu padanya, ma yang yaqa'u terjadi lahu padanya fi halihi dalam rutinitas dia, fi ayyi halin kana dalam kondisi seperti apapun. Fa innahu sesungguhnya la budda wajib atau harus lahu baginya minas sholati untuk mengerjakan sholat. Setiap muslim kan wajib sholat, ya kan? Tidak ada seorang muslim atau muslimah pun yang boleh untuk tidak sholat. Dalam kondisi apapun itu sama-sama kita sudah tahu. Lara piye tat? Ya tetep wajib sholat. Ora iso ngadeg ya tat. Ya lingguh ora apa-apa. Ora iso lingguh. Mbek turan ora apa-apa. Mbek turan enggak bisa menghadap kiblat. Ngadep ke atas enggak apa-apa. Enggak bisa baca isyarat mata enggak masalah. Diangen-angen nggo hati. Itu yang namanya sholat. Kan gitu. Lah sedang kondisi perang ya tat, gimana sholatnya? Ada tata caranya ketika perang. Dalam kondisi mencekam itu ada cara sholatnya dalam fikih. Ya tentunya dengan cara yang tidak normal sebagaimana sholat di masjid. Nah, seorang muslim itu kan wajib sholat. Fayuftaradu maka diwajibkan alaihi atasnya. Mana betul ya? Fayuftaradu maka diwajibkan alaihi atasnya ilmu yang yaqa'u lahu terjadi padanya fi sholatihi dalam sholatnya. Biqadri dengan kadar ma yu'addi yang dapat dia laksanakan bihi dengan ilmu tersebut fardhus sholah kewajiban sholat. Sak minimalnya itu seorang muslim dan muslimah wajib mempelajari ilmu terkait dengan sholat sekedar untuk dapat mengesahkan sholatnya, kan itu. Wa yajibu dan wajib alaihi atasnya ilmu mempelajari ilmu ma yang yaqa'u terjadi lahu padanya biqadri ma yu'addi bihil wajib yang dapat dia laksanakan bihi dengan ilmu tersebut al wajib yang wajib. Karena memang dalam mazhab Hanafi dibedakan antara yang
dibedakan antara wajib dan fardu. Beda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain wajib fardu sama. Kalau dalam mazhab Hanafi dibedakan antara yang fardu dan yang wajib. Li'anna karena ma sesuatu yutawassalu yang dijadikan sebagai sarana bihi dengan ma dengan sesuatu ila iqamatil fardi dijadikan sebagai sarana untuk menegakkan yang fardu yakunu fardhon, maka dia menjadi wajib juga. Karena setiap yang dijadikan sebagai sarana untuk menegakkan yang fardu, maka dia juga menjadi fardu. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban, dan apa yang dijadikan sebagai sarana untuk mengerjakan yang wajib, dia juga menjadi wajib. Orang sholat itu kalau tidak wudhu, sholatnya sah apa enggak? Enggak sah. Maka mempelajari supaya wudhu itu sah menjadi wajib. Karena sholat itu hukumnya wajib. Sholat wajib tapi kok enggak tahu ilmu tentang wudhu. Nah itu. Wa kadzalika, itu tadi kalau contoh dalam hal sholat. Wa kadzalika, demikian juga fis shaumi, dalam puasa. Puasa itu bisa menjadi batal kalau bagaimana syarat sahnya bagaimana, kan gitu. Waz zakati, dan zakat. Ingkana lahu malun, nek duwe duit. Zakat itu wajibnya kalau orang yang punya uang. Sudah tajir, sudah banyak harta, tahu sadar kalau dia wajib zakat tapi tidak mau mempelajari ilmu tentang zakat, ya salah berarti. Ora apa-apa, pokoknya aku ngetokke sing wakeh. Turah-turah, santai wae, turah-turah. Nah, itu kan enggak gitu. Tetap harus minimal dia bertanya. Kalau tidak bisa membaca Arab gundul, enggak bisa menerjemahkan Arab yang sudah ada harokatnya, minimal tanya kan. Oh, ini saya petani, panen dapat sekian kintal, sekian ton. Nah, zakatnya berapa? Saya ini dagang emas, apakah dagang emas ini ada zakatnya atau tidak? Kan gitu. Saya ini pedagang, setiap tahun omset saya sekian, itu ada zakatnya apa tidak? Kan gitu. Wal haji, dan haji in wajaba alaihi, jika wajib atas dia. Nah, kalau kita belum wajib haji, maka mempelajari haji itu boleh nanti-nanti tidak masalah. Maksudnya itu, karena umur kita pendek. Pelajari dulu apa yang hari ini akan langsung kita hadapi. Oh, kita ini menjadi dropshipper misalkan. Nah, dropship itu adabnya seperti apa dalam fikih muamalah? Boleh apa enggak kalau kita langsung posting tanpa bilang dulu sama yang punya barang? Boleh enggak dari sana disuruh jual 35, kita jual 45 misalkan. Kan gitu. Hukum terkait dengan dropship yang kita sudah menjadi dropshipper tidak kita pelajari, tapi kita malah mengkaji tentang haji, ya itu salah. Jadi prioritas belajar itu tidak seperti itu. Ilmul hal itu tadi. Ilmul hal yang harus didahulukan. Wa kadzalika fil buyu'i, demikian juga terkait dengan jual beli. Ingkana, apabila dia yatajiru, berdagang. Nah, berdagang kalau hari ini kan lebih kompleks karena ada itu tadi, ada Shopee, ada Bukalapak, ada Tokopedia dan lain sebagainya. Bukan masalah di Shopee, Bukalapak, Tokopedia dan lainnya bukan. Tapi terkait dengan ketika kita punya akun, kemudian kita berdagang di situ, baik sebagai pedagang utama atau sebagai reseller atau sebagai dropshipper, itu kan nanti ada hukum-hukum fikihnya yang harus kita pelajari. Itu gitu. Nah, perbedaan antara wajib dan fardu dalam mazhab Hanafi perlu saya sampaikan sebagai tambahan khazanah keilmuan, meskipun mungkin akan jarang kita pakai karena kita kan seringnya pakai mazhab Syafi'i ya. Ya, mazhab Syafi'i, kalau wajib itu dalilnya dhonni. Dalilnya dhonni. Kalau fardu itu dalilnya qat'i. Dhonni itu biasanya yang masih sifatnya hadis ahad dan lain sebagainya, yang perawinya satu.
Itu dzanni. Kalau fardhu itu yang dalilnya qat'i, hadis sahih dari ayat. Nah, itu jelas. Kemudian perlu saya sampaikan juga dan silakan antum catat bahwa setidaknya ada 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Sebelum saya lanjutkan ya. Yang pertama atau tadi itu ilmul hal. Ilmul hal itu ada 3. Ilmul hal itu ada 3. 1, fikih. Fikih. Fikih itu ada 3 dimensi yang wajib dipelajari. Fikih kan sebenarnya ada 4 dimensi. 1, fikih ibadah, catat. 2, fikih muamalah. Yang ketiga, fikih munakahat. Yang keempat ini yang tidak masuk dalam kategori ilmul hal, fikih jinayat. Fikih terkait dengan pidana. Ilmul hal yang pertama fikih dengan 3 dimensi. 1, ibadah. Ibadah itu nanti juga ada prioritasnya. Seperti itu tadi, sholat itu nomor 1. Kan, sholat, puasa. Kalau puasa itu berarti kan setahun sekali. Setidaknya sebelum masuk bulan Ramadan itu perlu refresh. Kalau emang mungkin ada yang masih ragu. Lah aku ndelok jam ketoke urung adzan subuh, aku mangan lah. Tapi pas mangan kok malah jebule wis adzan. Sah apa ndak ini puasa saya? Misalkan gitu. Atau mungkin malam begadang, bangun-bangun sudah lewat subuh. Padahal sebelumnya belum niat besok mau puasa. Lah gimana puasa tanpa niat? Sah apa ndak? Misalkan gitu. Itu juga perlu dipelajari. Tapi mempelajarinya cukup setahun sekali tidak masalah. Yang penting sebelum masuk bulan Ramadan itu sudah tahu ilmu-ilmu tentang puasa. Itu ibadah. Yang kedua tadi muamalah. Nah, muamalah itu ya itu terkait dengan jual beli dan lain sebagainya. Itu pun nanti prioritasnya juga masing-masing orang berbeda-beda. Nah, kalau orang yang memang dia tidak pernah jual beli ya sekedar dia tahu hukum membeli. Karena manusia walaupun tidak pernah menjual kan setidaknya dia pasti membeli kan gitu. Terus yang ketiga munakahat. Nah, munakahat ini juga wajib dipelajari. Jangan sampai nanti ada orang nikah tapi dari pihak perempuan tidak ada saksi atau bahkan tidak ada wali. Punya bapak tapi sing didadekke wali malah KUA. Misalkan gitu. Ini sah apa ndak? Atau yang jadi wali sudah tidak punya bapak, Pak D, tapi Pak D-nya bukan dari bapak, Pak D dari ibu. Nah, ini kan masalah juga nanti di dalam permasalahan fikih munakahat. Atau kalau misalkan nanti qadarullah ada satu pasangan yang tidak bisa melanjutkan pernikahan padahal dia punya anak. Lah anaknya ini nanti pengasuhannya jatuh ke siapa? Kan gitu. Selama masa iddah itu apakah suami masih wajib memberikan nafkah atau tidak? Ini nanti dalam bab fikih munakahat. Nah, yang keempat dalam fikih tadi tidak wajib yaitu fikih jinayat. Fikih jinayat itu fikih terkait dengan pidana. Kalau ada orang pacaran itu hukumannya apa? Ada orang zina itu hukumannya apa? Orang selingkuh itu hukumannya apa? Mencuri itu nanti hukumannya apa? Beda-beda nanti. Nyuri ayam, nyuri bebek, nyuri wedhus, nyuri sapi itu beda-beda nanti hukumannya. Jangan kira, jangan sampai Islam ini menguasai Indonesia. Gawat, bahaya. Nanti ada orang nyolong ayam nanti dipotong tangannya. Nanti ada orang nyolong kambing dipotong tangannya. Ya, enggak sesederhana itu, ada aturan mainnya kan gitu. Kalau sekarang kan maling ayam digebukin ya. Maling sandal digebukin. Maling wedhus ya digebukin. Tapi sing maling duit rakyat digebukin ora? Tidak pernah digebukin kan? Tidak pernah digebukin. Itu fikih yang pertama. Yang kedua akidah. Akidah pun tidak seluruh ilmu akidah wajib dipelajari. Ilmu akidah yang wajib dipelajari itu sekedar yang dapat menjadikan iman kita sah. Jadi sampai detail mendalam terkait dengan misalkan Rasulullah itu dulu Isra Mi'rajnya birruh wal jasad atau birruh saja. Cuma rohnya saja yang naik apa plus jasadnya juga naik. Atau sampai mempelajari detail apakah orang tua Rasulullah itu masuk neraka atau surga.
Itu kan ada juga yang membahas seperti itu dan sampai gontok-gontokan. Tidak sedetail itu juga, ya sekedar yang bisa menjadikan iman seseorang itu sah. Bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada Rasulullah. Apakah orang kalau tidak melakukan ritual sholawatan tertentu kemudian nanti imannya kepada Rasulullah itu tidak sempurna atau bahkan tidak sah atau seperti apa? Nah itu. Kemudian yang ketiga akhlak. Yang ketiga itu akhlak. Itu 3 ilmu yang masuk dalam kategori ilmu hal. Fikih dengan 3 dimensinya, akidah kemudian akhlak. Kita lanjutkan. Kila dikatakan li Muhammad bin Al-Hasan kepada Muhammad bin Al-Hasan. Muhammad bin Al-Hasan ini muridnya Imam Abu Hanifah. Juniornya Abu Yusuf. Abu Yusuf itu muridnya Imam Abu Hanifah tapi yang paling lama. Bahkan disebutkan dalam kitab Tarikh Tasyri' sebenarnya Abu Yusuf itu tingkat keilmuannya itu sudah bisa untuk menjadi mujtahid mutlak. Artinya dia bisa memisahkan diri dari Imam Abu Hanifah tapi tetap ikut kepada Imam Abu Hanifah. Nah, Muhammad bin Al-Hasan ini adik kelasnya Imam Abu Yusuf, juniornya. Ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Kenapa kamu ala tusannif, kenapa kamu tidak menulis kitaban, sebuah kitab fi zuhdi terkait dengan zuhud. Ini nyindir Muhammad bin Al-Hasan. Kenapa? Muhammad bin Al-Hasan itu seorang thalib, seorang alim yang kaya raya, sugih, kaya raya. Ibarat hari ini ya, pengen naik mobil apa sebutkan aja, sudah ada semua di garasi, kan gitu. Njaluk opo keturutan kabeh. Itu Muhammad bin Al-Hasan. Nah, seorang yang kaya raya ditanya seperti itu. Syekh, kowe terak nulis kitab tentang zuhud gini. Kan nyindir kan. Dume sugih ditanya, "Kenapa kamu enggak nulis kitab tentang zuhud?" Biasanya orang zuhud itu kan sederhana, orang sugih kan gitu kan. Disindir seperti itu. Qala Muhammad bin Al-Hasan menjawab, "Sonnaftu kitaban fil buyu." Sonnaftu aku sudah menulis kitaban, satu kitab fil buyu'i terkait dengan jual beli. Nyambung enggak ini jawaban sama pertanyaan? Ditanya nih, "Syekh, kenapa kamu enggak nulis kitab tentang zuhud?" Saya jawab, aku sudah nulis kitab tentang jual beli. Nyambung nggak kira-kira ini? Sindir balas sindiran. Kenapa? Yakni maksud dari Muhammad bin Al-Hasan, az-zahidu, orang yang zuhud itu man adalah yataharrozu, yang berhati-hati betul, menjauhi, yataharrozu berhati-hati atau menjauhi, anis syubuhati, menjauhi, berhati-hati terhadap syubhat, wal makruhat, dan hal-hal yang dimakruhkan, fit tijarah, dalam jual beli. Loh tak kandhani, nek wong sugih iku zuhude ora kaya wong kere. Kalau bahasa kita gitu. Disindir kan. Ora nulis buku zuhud gini. Wong sugih, alim, punya ilmu, disindir ngono, bales sindir. Kan gitu. Aku sudah nulis kitab tentang jual beli. Lho, nek zuhudmu yo ngono kuwi, nek zuhudku beda. Aku di duit ya zuhudnya orang jual beli itu adalah orang yang menjauhi syubhat dan makruhat. Wa kadzalika, demikian juga wajib fi sairil muamalat. Wajib mempelajari ilmu terkait dengan muamalah. Wal khiraf. Khiraf itu maknanya profesi. Jadi para tulabul ilmi, para ulama dulu itu selain belajar itu juga mempelajari skill. Skill tani, skill ternak, jual beli. Itu mereka punya skill untuk itu. Supaya apa? Supaya thalib itu tidak terus jaluk-jaluk ngatung. Seperti itu. Imam Ahmad itu kan sambil belajar sambil
berdagang. Imam Ahmad. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha, wa kullu, dan setiap man, orang, ishtaghala yang disibukkan, bi syai'in, dengan sesuatu, minha, darinya ini kembalinya ke muamalat dan qiraf. Yuftaradu, diwajibkan, alaihi, atasnya, ilmu taharruzi, ilmu untuk menjauhi, berhati-hati, anil harami, terhadap yang haram, fihi, di dalamnya. Ada orang yang profesinya itu dia tukang bangunan. Nah, berarti dia wajib mempelajari apa saja yang harus dia jauhi terkait dengan perbangunan. Ada orang profesinya nelayan. Dia wajib mempelajari apa saja yang harus dia jauhi terkait dengan perikanan. Kan gitu. Ada orang yang dia bergelutnya di bidang permebelan. Dia wajib mempelajari apa saja yang haram dan harus dia jauhi terkait dengan permebelan. Begitu seterusnya. Wa kadzalika, demikian pula, yuftaradu, diwajibkan, alaihi, atasnya, atas setiap muslim, ilmu ahwalil qalbi, ilmu terkait dengan kondisi hati. Apa saja? Contohnya minat tawakul, tawakal. Tawakal itu yang betul bagaimana? Wal inabati, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat. Wal khosyati, dan takut. War ridho, dan ridho. Ridho itu juga harus dipelajari. Ridho dengan ridho terhadap ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu, sesungguhnya ilmu kondisi hati, waqi'un, itu pasti terjadi, fi jami'il ahwal, dalam seluruh kondisi, seluruh situasi. Kan gitu. Kita apa-apa kan mesti harus tawakal. Ibadah harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati satu takdir tertentu, ketetapan tertentu dari Allah, kita harus ridho. Itu terkait dengan ilmu. Nah, setelah titik ini, wa syaraful ilmi, ini membahas tentang keutamaan dari ilmu. Lanjut atau skip tanya jawab dulu? Lanjut. Sudah mau zuhur ya? Ya sudah. Berarti kita pause, kita cukupkan sampai halaman 7. Kita selesai terkait dengan ilmu apa saja yang wajib kita pelajari. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan terkait dengan keutamaan ilmu dan pengertian dari ilmu itu sendiri. Itu saja teman-teman kerabat dekat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah buka dan sedikit kita sudah dapat pembukaan dari kitab ini. Kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Mungkin kalau ada sesi tanya jawab diskusi kami persilahkan. Saya tutup terlebih dahulu. Aku lalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas ilmunya. Berasa di Arab Saudi enggak, bro? Arab Saudi tapi ASEAN. Oh, memang apa katanya memang apa Masjidil Haram itu juga dingin ya, Tat ya? Belum pernah juga ke sana. Oh, belum. Katanya juga. Pak Haji riwon Pak Haji. Oh, dingin, Masya Allah. Sudah berasa di Arab Saudi ini kayak Masya Allah. Barakallahu fikum. Itu kerabat dekat materi tadi dimulai dari muqaddimah tentang kenapa alasan Syekh menulis kitab ini, kemudian apa
titik tekan kenapa kita harus mempelajari kitab ini. Yang pertama tadi ya, bab-babnya dulu ya berarti ya. Ya. Ada sekian pasal itu bab yang diterangkan tadi akan dibahas dalam kitab ini. Ada yang bisa? Bab pertama apa? Fima hiyatil ilmi wal fikih wa fadlihi. Tentang apa? Ilmu fikih dan keutamaan ilmu. Yang tadi kita udah membahasnya. Kemudian dan bab-bab selanjutnya itu. Sebelumnya ini buat stretching, sebelum tanya jawab. Saya tak tanya dulu ke teman-teman ya, boleh nggak? Iya, monggo. Stretching nih sebelum tanya jawab. Ilmu hal itu kan tadi ada 3 yang ditekankan harus kita pelajari. Ada yang bisa jawab ilmu apa aja. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya apa Mas Pandu? Hadiahnya ketawa. Ilmu fikih tadi, yang pertama ilmu hal tadi, yang pertama fikih, kedua akidah, habis itu akhlak, ilmu yang ditekankan tadi. Malah aku yang jawab dewe, rak sidoku wis. Nanti hadiahnya buat saya Mas Fadi ya. Hadiahnya cuma ketawa Ustaz. Oke teman-teman kerabat dekat yang ada pertanyaan, kita mulai dari kerabat dekat yang Ivan dulu, yang cowok dulu. Monggo kalau ada pertanyaan, mungkin ada pertanyaan tekstual tentang artinya apa yang belum kecatat tadi, atau pertanyaan konstekstual tentang apa maksud dari kalimat tadi, monggo ditanyakan. Kalau pertanyaan di luar kitab ini lah. Kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya saya enggak tahu. Oh iya. Itu dulu kalau ada pertanyaan tadi. Mungkin mufradatnya dulu, mungkin kosakata yang kelewatan belum diterjemahkan silahkan ditanyakan. Ya, mungkin. Jangan sampai ada kata yang antum kelewatan dan enggak tahu terjemahnya. Diawali dari situ dulu mungkin. Tapi kalau ada yang lain ya monggo, tafadhol, enggak masalah. Kalau gitu saya yang tanya Tat. Kayaknya sambil nunggu teman-teman nih kayaknya. Tentang rukun iman tadi kan ada 5 Tat ya. Rukun ilmu. Rukun ilmu kok rukun iman, Masya Allah. Yeah. Sambil ngetes ini, ngetes teman-teman fokus gak gitu maksudnya. Padahal aku serak fokus. Rukun ilmu tadi kan ada 5 Tat. Yeah. Syekh, guru, tolib, murid, kemudian kitab, kemudian metode manjat, kemudian biatu. Biatu itu ya kayak iklim belajar mungkin ya Tat ya. Diterjemahkan gitu ya Tat. Bi'ah, lingkungan. Syekh, tolib, kemudian gini Tat, fenomena-fenomena tolabul ilmu yang lali bawa kitab, lali bawa buku, terus ora tuku buku itu gimana Tat? Itu juga cara-caranya menghalangi kebarokahan ilmu tadi enggak Tat? Kelupaan ya? Iya, entah itu kelupaan. Kalau zaman saya SMA, mergo bukunya larang, aku ora tuku buku Tat gitu. Mungkin kayak gitu Tat. Kalau zaman saya kuliah juga gitu Tat. Buku akuntansi gede-gede, tebel-tebel gitu, terus males gitu Tat. Mungkin teman-teman di sini yang masih kuliah mungkin ya nanti bisa merubah pandangannya tentang itu mungkin Tat. Gitu. Ya memang idealnya baik guru atau murid itu idealnya sama-sama megang buku yang dipelajari. Kalau memang ada satu buku khusus yang dipelajari, idealnya seperti itu biar bisa sama-sama menyimak. Atau kalau mungkin mau eksplor kan nanti, oh ini ada kata seperti ini, nanti dieksplor di yang lain. Tapi sebenarnya esensi dari Alkitab dalam Arkanul Ilmi ini tidak pada kepemilikan, tapi harus ada satu kitab yang betul-betul dipelajari. Dan kitab itu nanti kan ada kriterianya. Kitab ini muktamad atau tidak, betul-betul bersih dan aman atau tidak. Kalau misalnya ada catatan, nanti catatannya apa saja. Itu kan seorang guru harus tahu. Jangan sampai menurut dia kitab ini udah apik iki kitabe neng kono dia nun. Tapi ternyata setelah dibaca, dia ketemu yang secara halus ternyata tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tetap dia sampaikan. Nanti murid-muridnya malah mengeksplor tentang itu. Yang dieksplor kemudian dipahami justru yang berkebalikan. Jadi seperti itu Mas. Esensi dari kitab di situ bukan pada kepemilikan, tapi memang idealnya itu tadi. Kalau sama-sama nyimak, sama-sama megang, satu ngerti maknanya, dua di hari berikutnya kalau lupa bisa mudzakarah, bisa membaca, kan gitu. Kalau ndak megang kitab, ndak nyatet, gur ngrungok ketok, ngurungok kene yo geter enek WA diwaca, dibales, kono bales dibales meneh.
Bukan saya, Tat. HP saya dibuatin, Tat. Wallahu a'lam bishawab. Iya, berarti esensi kitab itu bukan di kepemilikan, tapi kalau pembahasan ilmu setidaknya ada landasan teori. Ngerti nggak Tat ya berarti? Betul. Oh, landasan teori itu. Oh, jazakumullah, Tat. Ya, teman-teman, udah ada pertanyaan? Kalau teman-teman yang di atas, adakah? Caranya gimana ya? Nggak ada yang pegang WA ya? Kalau Ahwat tanya, mungkin bisa langsung aja nggak apa-apa ya? Karena nggak ada teman apa ditulis di kertas, nanti biar sama Mbak Igit kalau berangkat dihantarkan ke bawah gitu ya. Ada nggak ini kira-kira di atas? Nggak ada? Tit? Ada? Nggak ada. Nggak ada Ustaz? Berarti mudeng ya? Mudeng apa mubeng? Wah. Mudeng. Mas Pandu mudeng apa mubeng? Oh. Itu begitu berarti titik tekan dalam bab ini tadi apa aja Tat? Yang bab pertama itu kesimpulannya pun. Kesimpulannya berarti kalau kita mau belajar, menuntut ilmu, kemudian ilmu kita itu berkah dalam arti nempel di sini dan bisa kita praktekkan, lebih-lebih bisa kita sebarluaskan, ya kita harus menempuh jalan yang benar dan syarat-syaratnya harus kita penuhi. Jalan yang benar dan syarat-syaratnya seperti apa? Nah, itu nanti saya tidak bisa meringkas karena satu kitab ini mempelajari tentang itu. Kemudian tidak setiap ilmu itu wajib dipelajari. Jadi ilmu yang wajib dipelajari itu ya ilmu hal dengan 3 dimensinya tadi itu fikih, kemudian akidah sama akhlak. Itu mungkin Mas. Oh iya, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Jadi kalau di sini kan pesertanya ada yang perawat nih Tat katakanlah. Yeah. Itu berarti ilmu hal tersebut dia juga harus kurang lebih ada pengetahuan tentang fikih untuk alat-alat kedokteran yang mana yang diperbolehkan ulama, yang mana zat-zat yang boleh dijadikan obat suatu penyakit oleh para ulama, pembahasan para ulama, begitu ya Tat, kurang lebih. Yeah. Oh iya. Rada abot ya Tat berarti. Masya Allah. Tapi kan hari ini tidak sesulit yang dibayangkan. Nek dibayangkannya terus kudune bukai buku-buku fikih yang Arab-Arab ya abot. Oh. Tapi kan hari ini kan anak Mbah Google itu kan setidaknya membantu. Kalau misalkan masih ragu dengan hasil yang dari Mbah Google, nanti bisa dikonsultasikan dengan ustadz yang dipercaya, kan seperti itu. Atau mungkin di YouTube itu kan sudah ada ustadz-ustadz yang sama-sama kita sikohi lah, kita percayai, kan seperti itu. Allah a'lam bishawab. Dan fokusnya tidak hanya ke bahan-bahan peralatan. Nanti bagaimana seorang perawat itu bermuamalah dengan teman-temannya, itu kan harus dipelajari juga. Oh iya. Gitu. Barakallahu fikum. Ya begitu teman-teman, karena nggak ada pertanyaan, itu dia titik tekannya yang tadi sudah disampaikan Ustadz. Mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa kitabnya yang sudah dibagikan. Ini nggak ditinggal ya, dibawa pulang. Nanti kalau mau diterjemahkan sampai belakang, kalau bisa juga nggak apa-apa di rumah. Kalau udah bisa, dikasih nama juga nggak apa-apa, biar nggak ketukar sama temennya. Atau mau disamai ben rapi. Kalau zaman saya SD gitu Tat. Wajib disamai. Biar rapi gitu. Kalau mau disamai juga gak apa-apa. Oke. Jazakallah khair Ustadz atas materinya. Insya Allah kajian berikutnya 2 pekan lagi. Terus insya Allah juga ini nanti tim support media juga mengupload ini ke YouTube Ustadz untuk memfasilitasi, untuk memediasi teman-teman yang berhalangan hadir hari ini gitu Tat. Barakallahu fikum. Begitu kerabat dekat kajian kita pada pagi hari ini. Langsung saja saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.